Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, ayat perenungan kita terambil dari Matius 5 ayat 31 sampai 46. Matius 5 ayat 31 sampai 46, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara, ayat yang telah kita baca adalah rincian mengenai standar moral yang harus dilakukan oleh orang percaya sebagai pelaku firman Tuhan. Kita harus memiliki kualitas moral sesuai dengan standar Allah. Misalnya, dalam hal perceraian yang terdapat dalam bagian ayat yang telah tadi kita baca, hal perceraian dalam masyarakat umumnya diperbolehkan secara hukum, tetapi sebenarnya adalah penyimpangan terhadap ketetapan Allah dan pengkhianatan janji kesetiaan antara suami dan istri. Lalu di sana juga terdapat mata ganti mata. Apa yang dimaksud dengan mata ganti mata? Mata ganti mata berarti bahwa semua orang memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Setiap orang memiliki mata yang sama di hadapan Tuhan. Tetapi mata ganti mata ini sudah digunakan untuk memuaskan keinginan membalas dendam. Oleh karena itulah Tuhan Yesus menekankan kasih di dalamnya. Bahkan sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya mereka. Seperti Allah juga memberikan berkat kepada orang yang jahat, itu terdapat dalam ayat 45. Dan saudara, kemerosotan moral dalam masyarakat bukanlah peluang bagi orang percaya untuk berkompromi. Sebaliknya, kita harus semakin giat memperlihatkan kepada masyarakat seperti apakah standar moral yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita menjadi pelaku firman yang sejati. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah di antara kita yang masih melakukan perintah Allah dengan tidak sungguh-sungguh, atau bahkan kita adalah orang percaya yang hidup sesuai dengan standar moral dunia? Jika masih ada, mari kita minta Roh Kudus memperbaharui hati kita sehingga kita melakukan segala sesuatu dengan pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak Allah.
Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada setiap kami untuk kami lalui Tuhan. Dan terlebih sebelum kami melalui hari ini, menjalani hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kami bersyukur Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami renungkan pada hari ini Tuhan. Bapak, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami dalam menjalani keseharian kami, dalam menjalani kehidupan kami masih menggunakan standar moral dunia ini Tuhan. Kami lebih memfokuskan hidup kami kepada standar moral yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tapi Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, ajarlah kami untuk merubah semua itu Tuhan. Ajarlah kami untuk terus berjalan dan memegang standar moral Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami melakukan sesuatu, kami melakukan sesuatu itu Tuhan berlandaskan dengan standar moral Allah, bukan standar moral dunia ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.